Logo Podcast, podcast yang membahas tentang pemerintahan daerah. Oke, selamat pagi teman-teman. Ya, ketemu lagi dengan kami, Mas Pandu dan saya, Hardian. Nah, pada sesi kali ini kita cukup istimewa. Kita nggak lagi di ruang kelas seperti biasanya. Nah, kita keluar ke sebuah tempat yang ada di dekat Yogyakarta, nggak terlalu jauh. Nah, kita pengen membahas suatu hal yang menurut kita itu akan lebih baik jika kita menghadirkan contoh prakteknya secara langsung. Nah, kami sekarang ada di daerah dekat Borobudur, tepatnya kita ada di Balkondes Borobudur. Nah, sedangkan setelah bersama kami di sini ada dua narasumber yang sangat oke untuk membahas masalah ini. Di sini ada Mas Hani, beliau adalah supervisor dari Balkondes di sini. Sedangkan yang satunya ada Mas Restu. Mas Restu ini adalah ketua dari PT VWTB. Direktur berarti ya Mas? Direktur ya, Direktur VWTB di sini. Nah, kenapa sih teman-teman kok kita menghadirkan Mas Hani dan Mas Restu di sini? Karena kita ini akan membahas sebuah materi yang cukup baru ya akhir-akhir ini dan juga cukup sering digembar-gemborkan di banyak pihak, ya ini adalah soal partnership atau relasi kerjasama antara negara, masyarakat, dan private, bagaimana supaya untuk mencapai kesejahteraan di masing-masing tempat kayak gitu. Nah, oke, nggak usah lama-lama, mungkin kita akan mulai diskusi kita kali ini kaitannya dengan itu. Oke, mungkin pertama saya mungkin bertanya ke Mas Hani dulu kali ya. Mas Hani, bisa nggak sih kita mendapat gambaran sedikit tentang apa sih Balkondes itu kayak gitu? Oke, baik. Terima kasih sebelumnya. Yeah. Singkat cerita aja bahwa Balkondes itu adalah singkatan dari Balai Ekonomi Desa. Balai Ekonomi Desa. Kebetulan Balkondes Borobudur ini merupakan pilot project ataupun sebagai contoh pertama proyek dari Balkondes yang diprakarsai oleh Kementerian BUMN waktu itu di bawah Bu Menteri Rini Sumarno waktu itu ya. Nah, kami dimulai atau istilahnya Balkondes Borobudur itu mulai beroperasional sekitar kurang lebih bulan Juli 2016. Juli 2016. Juli 2016 waktu itu adalah salah satu bentuk dari rekanan atau istilahnya CSR ya. Iya, CSR dari BUMN yang ada di Borobudur waktu itu. Nah, kebetulan ada satu yaitu Taman Wisata Candi Borobudur, dan kebetulan PT Taman Wisata Candi Borobudur juga sudah sering bekerja sama dengan desa. Baik itu untuk kegiatan ataupun buat acara. Nah, salah satu bentuk yang korelasi yang paling jelas itu adalah dibuatnya satu unit usaha seperti ini di Borobudur. Nah, waktu itu belum pakai nama Balkondes ya. Waktu itu masih pakai nama yang masih ada di situ, yaitu namanya Warung Kopi Borobudur. Warung Kopi Borobudur. Warung Kopi Borobudur itu sejarah awal dulu berdirinya ini, karena istilahnya kenapa diberi nama Warung Kopi adalah sebagai tempat untuk transit atau kalau orang bilang rileks. Dan itu korelasi yang paling gampang adalah membuat orang yang ada yang datang ke Borobudur itu stay lebih lama di Borobudur. Karena waktu itu juga salah satu program dari Bapak Kepala Desa kami yang dulu dilanjutkan sampai sekarang, bahwa length of stay-nya itu kalau bisa diperpanjang. Yang tadinya cuma 1 jam bisa paling enggak menjadi setengah hari. Biasanya cuma ke Candi aja. Ke Candi aja. Setelah kami dibangun, Balkondes mulai beroperasional, mulai ada perubahan istilahnya sistem ataupun pola pikir dari beberapa teman-teman dari TL dan juga tamu juga, bahwa Borobudur itu juga tetap dikunjungi. Jadi dari 2016 sekarang itu perubahannya terasa banget. Jadi kita juga bekerja sama dengan teman-teman di lapangan, baik itu TL, EO ataupun driver dan sebagainya. Kami menyampaikan ke mereka bahwa Borobudur itu kalau bisa dikunjungi di akhir kegiatan. Jadi datang dulu ke Borobudur, stay ataupun istilahnya rehat dulu di Balkondes. Kebetulan di Borobudur sekarang sudah ada 20 totalnya dengan masing-masing uniknya masing-masing ya. Nah, memang butuh waktu yang cukup lama, kita butuh waktu kurang lebih 3-5 tahun untuk memperkenalkan Balkondes ke masyarakat, karena kebetulan juga tidak mudah membuat sesuatu kegiatan di tengah mercusuar candi ya. Karena magnetnya masih ke candi semua. Iya, jadi kita memang pengen membelokkan bahwa ada candi, tapi sekitar Borobudur sekitar candi itu juga punya hal yang nggak kalah menarik. Dan kebetulan banyak sekali rekan-rekanan kami, teman-teman kami yang juga tergerak dari seperti kalau dulu ada sepeda ontel, goesnya,
ada teman-teman dari Andong, terus yang terbaru ada teman-teman VW sama juga mungkin komunitas Jeep dan sebagainya. Itu juga cukup membantu kami dalam artian memperkenalkan bahwa di Borobudur itu bukan hanya candi. Candi adalah sebagai magnetnya aja, tapi nempelnya nggak langsung ke candi. Nah itu sudah kami rasakan, kami sudah bisa menikmati itu karena teman-teman juga datang ke Borobudur ke candi itu ketika mau pulang, dan itu bisa terbukti karena memang awal kami dulu dibentuk, kami diberi amanat untuk buatlah orang datang ke Borobudur tapi melihat candi aja. Jadi mereka lihat, oh itu ada candi Borobudur, gitu aja. Memang itu proyek berat ya, karena apa? Pesan yang disampaikan kami selain dari kementerian juga dari UNESCO bahwa kalau bisa situs itu menjadi sesuatu yang kayaknya eksklusif banget. Kalau setiap hari dikunjungi orang banyak, itu udah nggak asik lagi. Orang tinggal cuma lihat kayak gitu aja. Tapi kalau misalnya dia hanya dengar cerita, melihat dari berita atau video ataupun foto, rasa curiousnya atau penarasan dia akan gede. Datang ke Borobudur, ke Balkondes cerita, dia tanya, di sini ada apa? Ada ini nih. Kalau candi kayak gini, bisa masuk nggak? Bisa. Tapi saat-saat tertentu. Nah itu yang dulu awal pengen dipakai seperti itu. Jadi orang datang ke Candi Borobudur itu nggak seperti ketika kita zaman kecil dulu. Iya. Setiap hari bisa datang gitu. Bosan kan? Tidak ada sesuatu yang menarik. Tapi ketika sekarang candi itu agak susah dikunjungi, daya mananya jadi sebenarnya lebih gede karena apa? Orang penasaran banget sebenarnya apa sih yang nggak boleh dikunjungi, kenapa? Nah, itu yang memang kami dan teman-teman di lapangan mencoba untuk menarik peluang itu. Jadi candi adalah magnetnya. Kita ambil peluang ketika sudah didatangkan. Kalau orang udah datang itu terus suruh ngapain? Nah, kami mencoba mengambil peluang untuk memberikan kesempatan ke tamu itu bahwa untuk nggak harus cuma datang lihat candi aja. Iya. Bisa datang ke Balkondes terutama kami. Ada nanti pengalaman bisa, baru ada ya. Pengalaman baru. Balkondes itu ada yang satu spesialis di gerabah. Ada yang lokasinya itu juga memang tempat untuk bermain. Ada kampung dolanan namanya. Ada juga yang tempat memang spesialis di pelestarian budaya. Jadi Balkondes budaya. Jadi masing-masing punya uniqueness sendiri-sendiri. Juga itu juga sekaligus mengangkat potensi lokal yang ada di desa-desa sekitaran Borobudur, baik itu seperti UMKM ya, petani-petani lokalnya, peternak lokal. Jadi itu juga menjadi suatu nilai plus kami. Jadi salah satunya juga mengangkat hal-hal yang sebenarnya sepele tapi bisa jadi bagus. Seperti gula Jawa itu kalau kita lihat cuma kayak gula Jawa. Tapi ternyata di Borobudur ada teman-teman pelaku muda yang memanfaatkan gula Jawa menjadi sesuatu yang istimewa. Ada juga kayak petani jamur, mungkin di tempat lain ada banyak petani jamur, tapi di Borobudur itu bisa dijual. Menjadi sesuatu yang unik. Peternak lebah madu banyak banget dimanapun ya ada. Tapi Borobudur punya sesuatu yang mungkin yaitu tadi. Kadang orang hanya berpikir sepele, kayak gitu ya ternyata kok laku ya. Nah, sebenarnya bukan karena itu kaitannya dengan beberapa sistem ya yang dipakai sama kita dan teman-teman dari terutama Mas Restu ini, seperti kayak batik, membatik itu mungkin di Jogja lebih banyak. Tapi kenapa batik Borobudur bisa laku? Kan lokal. Jadi kita mengangkat sesuatu yang memang sebenarnya sudah ada, kita sondingkan dengan teman-teman yang sudah jalan. Jadi sesuatu yang kami anggap, kalau saya sendiri mengatakan itu istimewa ya, nggak begitu bagus, tapi istimewa ketika dikemas dengan rapi, dilakukan dengan sistematika yang bagus, itu bisa mengangkat kok. Masyarakat sekitaran bisa menikmati. Kalau selama ini mereka hanya mengandalkan jualan di sana, sekarang dengan istilahnya dia bisa membatik, bisa menitipkan dagangan batiknya di teman-teman yang UKM batik. Teman-teman yang selama ini cuma sederhana, bisa nanam jamur dalam jumlah sedikit, nggak bisa jual, bisa dititipkan ke teman UKM yang memang dia spesialis di pengolahan jamur. Itu salah satu yang kami anggap istimewanya sekarang teman-teman muda yang di Borobudur sudah mulai, mereka aware dengan itu. Oke, kita jalan sesuatu yang bagus kok. Jadi Borobudur sekarang bisa dikatakan banyak entrepreneur muda yang mereka memang benar anak-anak muda yang memang bertahan dengan keterbatasan kalau kami bilang. Karena apa? Hampir ketika kami dari kami kecil, kita hanya bisa melihat megahnya Borobudur. Laporan istilahnya Borobudur pendapatannya gede, tapi kita nggak bisa menikmati. Masyarakat sekitar nggak menikmati itu. Dengar ceritanya, dengar angkanya, tapi nggak bisa melihat. Nah, 5-6 tahun kemarin ke belakang, mulai mereka ada perubahan banyak sekali.
saya rasakan banyak sekali dari teman-teman muda tergerak. Mereka ada triggernya soalnya. Ada trigger pemerintah membuka peluangnya lebih banyak. Satu melalui Kementerian BUMN, kemudian yang kedua Kementerian PUPR dengan perbaikan sarana dan prasarana. Terus ketiga ada Kemendes dengan regulasi tata kelola lingkungan yang bagus. Yang terakhir kemarin adalah Pak Sandiaga ya. Kemenparekraf masuk, mereka akan mendampingi teman-teman muda dalam artian untuk next step-nya. Langkah selanjutnya itu sudah ada gambaran yang jadi kami anggap saya dan Mas itu ya kalau kita nggak siap karena ke depan ketika Borobudur nanti open, badan otorita Borobudur sudah jalan, kalau masyarakat lokalnya kita terutama teman-teman muda yang ada sekarang ini nggak siap mental, kita pasti habis. Karena apa? Ketika badan otorita dibuka, investor itu yang datang bukan hanya anak Indonesia, nggak ada orang lokal. Karena orang lokal nggak akan mampu. Tapi kalau kita nggak membentengi itu dengan kita survive dulu, bertahan dulu, kita bentengnya kuat, saya yakin kita akan kalah dulu. Kayak itu gambaran yang paling simpel ya. Memang kalau teman-teman ya yang mahasiswa yang dulu mungkin waktu SMA atau waktu SMP atau SD ke sini itu memang kalau 5 tahun lalu ya, terus kemudian ke sini lagi sekarang mungkin kaget juga lihat banyaknya perubahan gitu. Paling enggak memang jauh lebih tertata ya. Dari sisi kemudian dari sisi kayaknya Balkondes itu jadi ini semacam titik-titik pengembangan ya. Titik-titik pengembangan, titik sebaran ya, yang kemudian bisa mengajak banyak masyarakat untuk ikut serta ya. Jadi Balkondes itu selain tadi yang saya sampaikan di depan adalah menjadi istilahnya lahan pencari uang gitu ya. Salah satu proyek yang paling gampang adalah pemberdayaan. Karena memang satu syarat utama untuk bekerja di Balkondes adalah local people. Anak muda ber-KTP setempat dengan identitas lokal gitu. Jadi saya misalnya saya menguasai gitu. Saya pengen lihat Balkondes yang bagus, saya mendaftar ke sana nggak bisa. Karena memang yang diutamakan adalah warga setempat. Karena apa? Ketika warga setempat itu bisa mengelola lingkungannya dengan bagus, otomatis lingkungan itu akan tertata dan naik dengan sendirinya. Karena apa? Satu, ketika kami misalnya anak-anak lokal sini udah mulai paham dengan tata kelola restoran lah seperti ini atau misalnya, kita udah mulai paham. Oh, kita butuh rekanan, kita butuh partnership, kita butuh paling enggak satu langkah ke depan gitu. Jadi itu cukup membantu masyarakat di sekitaran. Jadi kalau memang anak muda harus disuruh larinya lebih kencang, memang kami rasakan itu. Kalau kami malas-malasan atau istilahnya cuman kayak gini aja kan, tinggal nunggu Borobudur buka kita jualan selesai, itu aja. Kita mencoba merubah mindset itu teman-teman itu bahwa termasuk yang komunitas VW yang Mas Restu tadi cerita dari sepeda ontel terus kemudian menjadi VW itu kan variannya banyak sekali ya Mas ya. Perkembangannya tamu itu dari dulu yang pengen naik sepeda agak ngoyo wisata, terus pengen wisata di Borobudur tuh yang simpel sekarang. Jadi mungkin mereka jenuh dari luar daerah datang ke Borobudur, pengennya simpel, datang ke Borobudur, tinggal naik VW tahu semuanya gitu. Tapi endorsementnya lumayan loh, artis-artis yang endorse. Nah, untuk memulainya itu selalu pertanyaan pertama ya, kalau lihat perubahan gitu. Memulainya itu gimana sih Mas gitu? Memulai untuk misalnya untuk entah menghubungi atau dihubungi menjadi mungkin sebutannya ini aktor yang memulai gitu. Kalau dari VW dari VW itu sebenarnya kita tidak membuat peluang tapi menangkap peluang. Dari Balkondes tadi atau hampir mirip. lebih umum sebenarnya. Lebih umum ya. Jadi Balkondes bonus. Terbentuknya gitu ya? Balkondes ini disusul dengan beberapa bulan terbentuknya VW. Karena di sini Balkondes yang pertama di Borobudur, kita juga menentukan VW tempatnya kita harus area di luar Candi Borobudur. Itu kita pusatkan VW base campnya di sini. Nah, VW fungsinya sebagai menyebarkan tamu ke 20 desa wisata yang
ada di sekitaran Candi Borobudur. Wah, tugasnya lebih berat lagi tuh. Iya, makanya tadi Mas Hani Saya jaringnya. sempat Dia yang cerita bahwa jualan batik, jualan gula Jawa, jualan madu kok daerah pelosok laku. Yaitu dari tamu-tamu sini mereka jalan-jalan, terus mereka sering upload di media sosialnya mereka. Getuk tularnya juga cepat, akhirnya terus jalan. Sekarang malah mandiri, nggak kayak dulu ketergantungan dengan kita gitu. Jadi kalau VW ini kan memang kita ada 45 armada, itu 45 owner, 45 driver, dan juga ada 6 di operasional, ada admin sama pemandu. Kayak gitu. Jadi mungkin kalau teman-teman yang belum tahu, kalau sekarang kita ke Borobudur itu nggak cuma lihat candi, tapi kita bisa naik VW untuk keliling tadi ya, mengelilingi Balkondes. Dan kalau kayak gitu sebenarnya VW ini jadi kayak semacam penghubung kali ya. Iya, betul. Menjadi kayak urat nadinya untuk menyatukan para ini tadi. Dulu yang cocok sebenarnya kita kan nyari transportasi macam-macam, tapi ternyata di Bali itu ada salah satu kendaraan ini VW Camat ini. Jadi trennya kalau di Indonesia VW Camat namanya. VW Dulu kan, Camat apa namanya buat mobil dinas camat-camat ya itu. Di Bali kulturnya mirip sama kayak di Borobudur. Wah, ini cocok, ini enggak ekstrim ya, kos kontrinan kayak gitu. Akhirnya terus kita ambil pertama di sini, ternyata minatnya tamu antusiasnya bagus gitu lah. Akhirnya terus teman-teman ya udah kita buka pendaftaran untuk itu. Jadi kalau misalnya boleh cerita Mas, termasuk untuk memulai misalnya, ini kan tentu yang paling ditanyakan kan pertama tentu modal. Iya. Bukan hanya kalau VW tadi kan pribadi ya. Iya. Kalau Balkondes lebih lagi ya, lebih luas lagi ininya, yang terlibat. Iya, Terus pasti. kemudian, nah kalau mungkin pertanyaan pertama modal, kemudian infrastruktur, itu gimana baik itu Balkondes maupun VW ya, saya kira keterkaitan ya. Untuk memulai itu semua itu sebenarnya apakah dari pihak Balkondes atau PT VW tadi yang menghubungi GSR dari BUMN atau dari kementerian atau dari Pemda, itu sebenarnya siapa yang memulai itu? Kalau inisiator itu dari pihak pemerintah desa dengan BUMN ya. Jadi dari dulu karena memang kebetulan Desa Borobudur itu jadi satu dengan BUMN yang ada di Borobudur ya. Karena kebetulan lokasinya bertanah di Desa Borobudur juga. Itu sudah ada rekanan secara hukum juga, secara istilahnya operasional juga udah jadi satu gitu kan. Jadi dari situ titik embrionya itu sebenarnya udah banyak sekali kegiatan. Yang di embrio-embrionya udah banyak. Cuman baru ini satu-satunya yang memang embrio yang menetas dan bisa jadi istilahnya kelihatan. Berkelanjutan gitu ya Mas? Berkelanjutan sampai sekarang. Kalau yang dulu-dulu kan mungkin hanya sekedar ada kegiatan, program dibuat seperti jagung lah, besok udah habis panen hilang gitu kan. Nah, dulu istilahnya tantangan yang diberikan ke kami itu sebenarnya hampir sama seperti itu. Saya bilang kalau dibilang beratnya amat sangat berat. Karena apa, kami mulai dari nol ya. Teman-teman saya dan tim itu waktu itu mengelola ini dari nol, belum tahu apa-apa, masih anak. Kalau orang Jawa bilang nol putul gitu ya. Kita nggak tahu apa-apa sama sekali. Dengan basic latar belakang pekerjaan, pendidikan macam-macam ya. Macam-macam. Iya, itu pasti. Kami nggak hampir semua rata-rata teman-teman di sini adalah bukan teman-teman yang punya basic sekolah pariwisata lah terutama. Jadi mereka rata-rata hampir bisa dikatakan dengan jujur teman-teman kami, tim saya itu di sini, kalau kami sendiri hanya sekitar mungkin 90% adalah anak-anak STM. Jadi kalau dibilang agak bukan STM pariwisata lagi ya? Bukan, STM mesin Pak. Tukang masak saya itu adalah anak STM mesin Pak. Serius. Dan mereka ketika datang ke sini basic masak nggak punya. Tapi waktu itu kan kami sampaikan ke mereka, dulu kita itu nggak bisa jalan. Sekarang kita lari aja kenceng. Dulu kita nggak bisa makan. Sekarang makan satu piring aja kecepatan. Nah, kenapa itu nggak kita ikutin? Kita bilang nggak bisa masak, nggak bisa. Belum bisa. Makanya kami waktu itu didampingi melalui sponsor kami, didampingi selama kurang lebih 3 bulan sampai 6 bulan. Itu perusahaan atau apa tuh? Pendampingnya dari TWC. Oh. Dia punya rekanan, jadi rekanan pihak ketiga itu di hire untuk mendampingi kami untuk tata kelolanya, administrasi,
pemasaran, tata kelola. TBC ini restoran. BUMN ya Pak ya? Iya, BUMN. Mungkin teman-teman nggak anu ya? Ya, dengan PT Taman Wisata Candi Borobudur itu salah satu BUMN. Nah, karena kebetulan merupakan sponsor kami ya, sponsor istilahnya. Nah, mau tidak mau kami juga harus didampingi secara profesional juga, karena kaitannya adalah kita menjual sesuatu yang bukan hanya mainan anak-anak gitu. Jadi kita menjual sesuatu yang satu, hospitality itu kaitannya dengan hati ya. Karena kalau kita menjual hospitality tapi tidak menjual hati, nggak laku, nggak seperti sekarang ini. Makanya kami diajarkan dari awal dulu, teman-teman tim saya itu satu, konsisten. Kuncinya adalah konsisten. Jadi apapun kondisinya konsisten, dan juga seperti tadi, sabta pesona itu harus memang menjadi kunci. Senyum sapa itu nggak boleh ditinggalkan. Jadi apapun kondisinya, apapun keadaannya, rekanan itu nomor satu. Kedua, seperti tadi, bahwa siapapun yang datang adalah anggota keluarga. Karena memang proyek atau istilahnya dulu cita-cita Balkondes ini ketika berubah namanya jadi Balkondes waktu itu dari Warung Kopi adalah gini, buat orang itu serasa pulang ke rumah ketika datang ke tempat kita. Iya, jadi ketika orang udah merasa dia pulang ke rumahnya sendiri, dia akan merasa nyaman. Memang agak unik ya Pak ya, bisnis pariwisata itu emang ini ya, ada hal-hal yang unik ya, yang perlu dipahami ya. Jadi kalau kita hanya sekedar seperti jual makanan, jual minuman, orang bayar, duduk, udah pergi. Itu banyak tempatnya, Pak. Banyak, dan lebih bagus banyak. Makanya kalau kita mau mengejar itu, kita sudah kalah duluan. Makanya kita jual sesuatu, kita siapkan sesuatu, kita berikan sesuatu yang memang kita sebagai orang lokal, anak kampung lah, biasa kita lakukan. Ketika ada tamu, nggak mungkin kita minum, nggak mungkin. Kita akan membuat seolah-olah bahwa kita itu seperti teman lama yang lama nggak ketemu gitu. Akrab, ngobrol cerita kesana kemari, betah mereka akan, semakin mereka betah, repeater kami akan semakin banyak. Oh iya, saya kira itu ini ya, kelihatan sekali ya beberapa tahun ini. Saya kira orang yang ke Borobudur malah kadang-kadang juga langsung belok ke sini ya, nggak langsung, nggak ke candi ya. Ada sesuatu yang memang coba kami kami kejar gitu ya, dari bahwa ketika orang yang datang itu istilahnya puas ya, atau istilahnya merasa nyaman, kami yakin aja bahwa next time-nya dia akan ada feedback ke kita, ada titik balik ke kami, entah itu tamunya sendiri atau temannya lagi atau temannya lagi. Karena itu saya sampaikan, saya dan Mas Restu itu sebisa mungkin bahwa tamu itu adalah teman gitu ya. Dalam artian cara melakukan kami dengan mereka itu sama, akrab, nggak ada. Jadi istilahnya tetap hospitality-nya kita pakai. Anak kampung itu ramah gitu aja. Orang Borobudur ramah, itu aja kok. Cita-cita yang paling gampang itu. Ketika orang datang Borobudur, melihat jalan-jalan, nanti orang ketemu masih ada orang yang menundukkan kepala dan sambil tersenyum, itu bagi kami itu masih istimewa gitu loh. Karena kita juga harus belajar dari beberapa tempat yang lain bahwa ketika pariwisata masuk, ekonominya terangkat, pola pikir dan pola hidup masyarakat sekitaran berubah. Mereka lebih cenderung ke money oriented. Nah, kami tidak ingin seperti itu. Kami tetap ingin mempertahankan bahwa anak desa itu ramah. Jadi bisa membedakan antara bisnis dan pertemanan. Jadi ketika bisnis, iya kaitannya bisnis udah di belakang, selesai kan. Tapi di depan masih kita tetap menjadi rekanan gitu loh. Karena apa? Kalau kita nggak menjalankan itu, lama-lama Borobudur akan hilang, Pak. Ketika candi itu nanti dikasih kaca, orang udah nggak datang lagi ke sini. Nanti bisa tangan kemarin itu. Ketika candi itu udah dikasih tembok, dikasih kaca, nggak boleh dikunjungi, masyarakat Borobudur sudah habis. Itu logika berpikir kita kan harus sampai ke situ, karena itu adalah situs, bukan punya Indonesia tapi punya dunia gitu. Kalau misalnya kita tiba-tiba ada yang seperti dulu dibom atau kejadian yang seperti itu, otomatis itu akan ditutup. Ketika ditutup pun orang udah nggak akan saya kira udah beberapa kali tadi ditutup. Nah, makanya kan karena Abu Merapi juga ditutup. Kalau misalnya ada force majeure seperti itu kan, kita juga harus menangkap peluangnya itu sebenarnya bahwa tetap datang, biar orang-orang tetap datang ke Borobudur, bisa melihat Candi Borobudur tapi dari jauh. Nah, peluang kita menawarkan
dari jauhnya itu. Nah, itu tugasnya Mas Restu. Tugasnya Mas Restu sebagai penghubung Iya, antar dia- Balkondes. Dia orang lapangannya. Tapi Nah, itu memang mungkin korelasi. pertanyaan utama itu kan sebenarnya kalau maintenance kan otomatis berat ya. Tapi kalau untuk memulai pertama itu jauh lebih berat lagi. Sebenarnya iya. Jadi dulu ketika Mengajak orang. jadi yang PR saya dulu ketika saya diminta untuk mengelola ini adalah karena kita istilahnya gini, menerima harta karun ya. Itu ada CSR ya? Ada CSR, diberi Bentuknya bangunan, bagaimana? diberikan istilahnya pendampingan, istilahnya gratis lah. Dibuatkan apa ya? Dibuatkan pabrik, isinya seorang-orangnya tinggal menjalankan. Yang mengerjakan dulu siapa? Proses misalnya kayak bikin bangunan gini. Itu juga rekanan. Jadi ada pihak dari BUMN sama desa itu mereka kan ada MOU. Nah, BUMN-nya yang berkewajiban untuk membangunkan. Oh, Jadi ini gitu. merupakan proyeknya BUMN juga. Jadi mungkin ada orang yang ditunjuk sama BUMN. Jadi desa memang tidak terlibat dalam pembangunan. Termasuk misalnya kayak jalan infrastruktur itu berarti kan pemerintah kan ya? Iya. Pakai APBD Pakai kan? APBN. Wah, APBN ini ya? Langsung, iya. Karena ini Kementerian PUPR. PUPR. Misalnya Kementerian PUPR ya. Kalau jalan dan tata kelola lingkungan ini PUPR. Banyak sekali kan di Borobudur. Tapi pengelola karena ada banyak program pengelola gimana itu Mas membantu atau program-program atau bahkan misalnya kayak layout penataannya itu ikut sana atau gimana? Ikut sana. Sudah ada apa ya? Template-nya itu. Sudah ada plate dari sana. Sudah ada. Istilahnya cetak biru, blueprint. Sudah ada blueprint-nya ya. Kita tinggal ngikutin aja prosesnya gitu. Oke, aku penasaran sama Kayaknya Mas semua Restu, Mas. penasaran ya. Oh, nah ini kan sebenarnya tadi kalau Balkondesan udah jelasin Mas Hanif. Nah, untuk Mas Restu ini sendiri, ini kan sebenarnya VW ini, nah menurutku malah cukup sentral sih Mas ya. Untuk tadi Mas Hanif juga mengatakan bahwa dia tugasnya itu orang lapangan untuk membuat biar orang-orang tuh bisa melihat candi tapi dari luar dan istilahnya menghadirkan. Nah itu gimana sih Mas dari teman-teman dari PTTW VBTW gitu. PTVW. PTVW nah. PTVW, Pak. PTVW ya. PTVW ini dia kayak menyusun strategi biar kayaknya apa ya, menghadirkan semacam rute yang dia itu ya di satu sisi mengunggulkan istilahnya menjual nuansa sekitar, tapi di sisi lain juga itu menurut saya itu ada kayak semacam membantu masyarakat itu untuk tetap ekonominya berjalan seperti itu. Nah itu gimana ya Mas? Ya, jadi VW awal mula saya merintis ya. Jadi VW ini salah satu ya tadi menangkap peluang, yang keduanya juga gundah gulananya teman-teman kalau habis sekolah di Borobudur biasanya mereka langsung merantau keluar. Nah ini saya berusaha sama beberapa teman untuk yuk teman-teman yang muda kita bisa berkarya di rumah sendiri. Nah setelah teman-teman mungkin saya yakinkan untuk bisa berkarya di Borobudur dengan mungkin dulu hasil karya saya dari sepeda ontel, dari outbound itu sudah jalan, teman-teman akhirnya yakin di situ. Mereka berusaha dari satu rumah itu urunan mungkin ya, ada masnya adiknya untuk membeli VW. Oh, gitu. Nah ini yang pertama dulu meyakinkan teman-teman untuk dia bisa beli unit dulu. Harganya berapa Mas? Kisaran harga unit itu 45 juta. Oh, lumayan ya. Ya. Terus setelah teman-teman saya yakinkan semuanya, saya masuk ke desa-desa. Nah, yang desa-desa ini yang agak sedikit ekstra ya. Jadi satu minggu saya bisa main terus ke situ. Ayo dong oke njupuk dagangan dhisik ditaruh nang kene, kulak payu. Kayak gitu. Aku ora njaluk sak rupiah pun yang penting kowe payu. Nah, dari situ karena VW ini awal mula dari sepeda ontel sudah punya pasar, kita alihkan ke VW, terus kita masuk ke desa-desa wisata, mampir ke desa-desa wisata itu, ke home industri, biar minimal walaupun mereka nggak belanja, mereka tahu oh di sini tuh ikonnya ini toh ya home industry, dan itu lama-lama kemudian terbranding sendiri. Akhirnya dari dinas, dari kementerian karena melihat itu sudah ada potensi kayak gini, terus akhirnya dikembangkan. Karena kalau saya lihat di Borobudur dari kementerian, dari dinas itu tidak membuat destinasi baru tuh enggak, tapi mendampingi
UMKM yang kecil untuk menjadi mereka besar. Kurangnya apa? Umumnya kurangnya produk, kurang menarik, itu nanti dibuat menarik. Kalau kurang pemasaran nanti dibantu dengan digital marketing dari situ. Nah, saya tugasnya cuma membagi tamu pengen ke desa mana. Kan hampir ada sekitar 25-an pilihan tuh itu, kunjungannya mau kemana-mana. Belum lagi sama tur balkondesnya. Nah, itu tamu akan menentukan sendiri. Nah, itu nanti rutenya yang menarik yang seperti apa. Biasanya Mas ini kayak ngapa kan banyak yang nggak tahu nih di Borobudur. Mas ini jenengnya apa? Taman Kelinci, kampung dolanan. Iya. Ya kayak gini. Nah, itu akhirnya kita menjelaskan kayak gitu. Nah, VW itu perhitungannya kita cuma jam. Iya, jam. Jadi kita berhitungan jam. Tapi sebenarnya ada spare lebih dikit nggak apa-apa. Karena itu yang untuk membedakan rute gitu. Kalau rute yang untuk tahu semua balkondes one day, 1 hari Mas. Oh iya ya pasti. 1 hari. Ada 20 sih. Iya, ini dari paling ujung itu paling sebelah perbatasan dengan Jogja itu ada Kenalan Bigaran. Kalau yang perbatasan dengan Salaman itu ada Giri Purno sama Giri Tengah. Itu bisa diakses pakai VW semua Mas. Bisa diakses pakai VW semua. Oh, wow. Dan jauh tentunya itu. Oh iya. Naik gunung ya. Naik gunung kayak gitu. Jadi kita membedakan paketnya jam-jamnya Mas. Jadi area mungkin 1 jam cuma area desa sini terus sama Tanjung Sari sama Karangrejo. Masuk shot, masuk 6 desa kayak gitu. Dan seterusnya. Oh iya, kita belum ngopi ya Mas. Oh iya. Kopinya belum datang. Iya. Nah ini sudah ada kopi nih, jadi kita suasananya masih PKKM tapi ya kita juga pengen kopi. Ini kopinya kopi ya Mas ya? Kopi lokal Borobudur. Lokal Borobudur ya. Menoreh Borobudur. Jadi teman-teman bisa datang ke Borobudur nih kalau untuk Ya, minum ini kopi. salah satu binaan dari BUMN juga. Nggih. Jadi ini salah satu anak binaannya dan kami punya tugas juga untuk membantu. Jadi kita membawa nama, ada namanya brand kopi Borobudur. Itu adalah kopi robusta menoreh. Oke. Itu dari awal kita memang punya PR untuk membuat itu menjadi unggulan. Jadi di nomor 1 kan di Borobudur, kopi robusta menoreh. Memang ada ciri khas tertentu ketika musim-musim panas dan musim dingin, memang rasanya agak berbeda-beda. Itu tergantung dari kalau musim kayak gini, panas kayak gini biasanya itu lebih cenderung ke rasa rempah. Nanti kalau musim-musim agak-agak mendikit hujan kayak gitu, aromanya seperti aroma bunga. Oh wow. Karena memang itu juga tergantung Alamnya. kopi tergantung lingkungan ya. Oh, Jadi, oke. kita mencoba untuk mengangkat salah satu PR juga mengangkat brand lokal bahwa Oh, iya, itu iya. punya sesuatu sebenarnya punya komplit hanya saja belum terekspos secara global. Jadi kalau misalnya makanya tadi saya bilang tugas itu dan teman-teman itu berat karena apa mereka harus paham banget ketika ditanya di sana ada apa buat kopi kemana buat kopinya di atas gunung Pak, namanya Keruk Munggang. Itu kalau pakai VW ke sana ya kuat tapi nggak kuat nanjaknya di atas bukit. Jadi memang ada beberapa teman-teman yang sudah mulai membuka kedai kopi dengan varian kopi lokal ya Borobudur. Dari teman-teman muda buka kedai kopi di Borobudur, kopinya kopi-kopi lokal. Nah itu juga salah satu cara kita mengangkat next step-nya dari kemarin yang tugas-tugas yang kami di awal. Dari di siang harinya kita udah ada balkondes, sudah ada teman-teman Mas lewat WW dengan tripnya, dengan keliling desanya. Nah PR kami adalah membuat suasana di lain hari, di malam harinya itu biar ada geliat ekonominya. Jadi peluangnya biar siang dan malam dapat gitu. Jadi memang itu juga kalau dibilang trending, iya ya trending sekarang ada kedai kopi, warung kopi atau istilahnya orang jualan. Nah, Belum lagi kan ini ya Pak, sekarang juga bisa lebih lama lagi dengan nginap di sini kan? iya. Karena akan ada ikon baru, namanya Malio Borobudur. Malio Borobudur. Jadi sepanjang koridor jalan Candi Borobudur dari Pal Bapang, dari gerbang yang baru dibuat di sana, Oh iya, lagi sampai baru. candi itu di kiri kanan adalah ada lampu, Lampion. lampu di kiri kanan. Oh, Lentera tadi tadi waktu ya. Lampu-lampu itu ketika dinyalakan, mungkin bisa dilihat di story IG Borobudur lah, banyak yang bawa nama Borobudur itu pasti ada. Jadi kesan suasana malam yang syahdu itu visual, cuman karena sekarang memang sedang kondisi yang kurang bagus, memang
sudah hampir 2 bulan ini dimatikan. Lampu Karena dimatikan. menghindari kerumunan juga. Jadi kita juga harus aware dengan itu juga. Makanya peluang-peluang yang memang sudah ada itu sebenarnya Borobudur sudah bisa survive kok sebenarnya. Cuman kalau sekarang kan memang karena global ya, hampir semua bukan hanya kami. Nah itu juga berpengaruh juga ke tingkat kunjungan karena juga berkurang banyak. Jadi kita juga mensiasatinya dengan berdamai dengan itu sebenarnya, karena regulasi yang diciptakan ke kami, ke teman-teman VW melalui Mas itu juga memang berat regulasi yang dibawa ke kami, tapi kami mencoba untuk berdamai dengan itu, dengan kebiasaan baru ya, dengan pola-pola yang baru. Jadi kita lebih satu karena pariwisata itu asik kok gitu aja. Iya. Tapi di sisi lain memang ini ya yang sudah beralih nih, terutama kayak Mas Restu kan biasanya kan kalau masyarakat istilahnya pedesaan gitu kan, atau setengah perkotaan kayak di gini deket Mungkit itu, deket Magelang, tapi setengah perkotaan otomatis macam-macam. Nah sekarang banyak nggak masyarakat yang kemudian beralih full pendapatannya pekerjaannya itu ke wisata gitu. Dari Kalau wisata kalau Mas pindah Restu kan gitu. otomatis ya yang mirip Mas Restu gitu yang full akhirnya kecemplung di pariwisata itu. Ya, banyak Mas. Banyak. Dari sebelumnya misalnya. Banyak Mas. Banyak. Karena melihat pariwisata kok gampang cari duit gitu. Satu Dan senang ya Mas ya? iya, Senang terus asik gitu ya. Asik. Jadi makanya seperti yang saya sampaikan tadi, teman-teman VW lah, mungkin hampir sudah 80-90% ya. ya. Bukan menggantungkan, tapi lebih fokus Ke PW-nya. VW-nya itu menjadi main cost-nya ya, tidak utamanya. Oke. Jadi snack-nya mungkin ya yang lain lah gitu ya. Kayaknya pokoknya kalau lewat sini tuh kayaknya hampir banyak sekali orang yang ambil foto, artis yang datang ke sini. Karena tadi duitnya lebih gampang. Oke. Jadi memang iya. Jadi itu Tapi yang jadi petani terus siapa ya Pak? Di sini kan ada, Pak. Hah? Tetap ada. Tetap Memang ada ya? Ada. Tetap ada. Jadi gini, seperti tadi sampaikan bahwa pariwisata menjadi utama ya, dalam artian tapi pariwisata kan nggak bisa hitungan jam harinya, nggak. Jadi mereka cuman kondisional atau kontinunya itu belum kencang banget gitu loh. Jadi masih ada sempat orang yang sebelum misalnya lah driver VW ataupun yang punya VW sebelum narik bawah tahu masih sempet Ke sawah dulu. ke sawah dulu. Jadi Jualan masih tahu. iya, Oh, punya Masak. produksi di rumah. Jadi masih bisa kok sebenarnya. Oke. Jadi masih berdampingan seperti kami misalnya. Kalau misalnya balkondes belum buka itu atau belum jatahnya masuk, masih bisa jualan yang lain atau masih tadi jadi sopir VW aja gitu kan. Itu sama sebenarnya. Jadi masing-masing saling mempengaruhi kan. Makanya tadi saya sampaikan bahwa pariwisata itu juga membawa pertaniannya. Karena apa? Orang menyangkul di sawah itu bisa jadi lahan jualan gitu. Oh iya benar. Ada orang di sawah lagi nanam nyangkul itu. orang dari Jakarta, dari luar negeri VW-nya kan berhenti ya. aja. Kalau mau foto di sana boleh, bawa cangkulnya. Itu juga menjadi peluang bisnis juga. Atraksi wisata. Atraksi wisata kan. Nah, itu sebenarnya memang sengaja kami coba untuk angkat dulu. Kearifan lokal itu sebenarnya asik. Orang yang memang sekarang nggak susah seperti orang manjat nira kelapa ya. Ngira. Penderes itu juga laku Penderes. dijual. Dia tetap juga narik itunya. Dia cuma naik di foto aja itu jadi uang gitu kan. Nah, Yang wisatawannya seneng lihat itu. senang lihat orang, wah berani ya, apalagi wisatawan asing. Mereka akan lebih excited ketika melihat orang naik pohon kelapa tanpa harness. Nggak berani, mereka aja paling berani cuman 3 tahap, tik udah bayar mahal. Cuman buat kayak gitu. Nah itu sebenarnya kan peluang. Makanya pariwisata asik itu seperti itu. Jadi nomor satu teman banyak. Kedua seperti tadi duitnya gampang. Jadi kita lebih banyak tersenyumnya daripada cemberutnya gitu. Oh, iya. Jadi karena apa? Kita ketemunya setiap hari ketemu banyak orang seperti ini, dapat Gonta-ganti orang ngobrol. Jadi itu juga asiknya, cuman karena nggak asiknya ya seperti ini sekarang lah. Oh iya. Kondisinya lagi ya. Tapi dalam artian tetap ada. Karena apa? Beberapa rekanan atau teman-teman kami yang sudah biasa kontak dengan kita juga masih menanyakan
seandainya kita jalan atau main ke situ kayak seperti apa keadaannya gitu. Karena perubahan dari 2016 sampai 2021 itu ekstrim, seperti dibalik kayak gini. Iya, benar-benar. Bukan step by step ya, tapi tiba-tiba berubah gitu. Karena gitu ya. berubah. Jadi sekarang aja kalau misalnya Anda jalan-jalan kelihatan banget. Tahun lalu pandemi itu tapi ya tetap rame ya sini. Ya, jalan tapi nggak rame. Kalau tahun kemarin itu malah 7 bulan ya kita vakum benar-benar kita vakum. Oh, yang awal-awal tuh ya. Awal, iya, yang awal. Saya kesini berarti bulan apa ya? Dari Udah lumayan rame sih. Maret sampai Mei kita memang nggak boleh aktivitas. Mei ke belakang kita mulai ada 1, 2 yang Berat itu, Pak, ya? Terus September, Oktober, November itu seperti jamur ya, cepet banget. Cepat. Naik banget. Desember kita di-cut lagi, tutup, nggak boleh lagi gitu. Jadi memang kita sedang diajak bermain-main gitu ya. Januari kita mulai naik lagi, buka satu-satu pelan. Februari kita jalan, ditutup lagi pelan terus sampai sekarang. Harus ulet. Nah, Saya nggak bisa bayangin. gitu. Jadi kalau saya sama Satu kita ngobrolnya tutup, sebenarnya kita nggak tutup. Jadi jangan bilang kita tutup gitu. Karena apa? Tendensi orang kalau bilang tutup itu berarti udah nggak melakukan apa-apa, gitu ya. Jadi nggak tutup, kita memang istilahnya rehat, ya. Berhenti sejenak, nggak tutup. Karena apa? Kita sebenarnya masih buka, karena by request kita masih bisa menerima tamu menginap masih kita terima dengan prokes yang ketat, dengan regulasi yang kita pakai. Jadi sebenarnya kita juga berdamai ya, seperti tadi berdamai dengan keadaan kalau sekarang gitu kan. Makanya kita mencoba untuk menghindari kata-kata tutup ya, berhenti operasional, karena itu juga kalau kita bilang itu psikologis. Kalau kita udah mengatakan kita tutup, sebenarnya apa ya, wong tamu datang masih ada kok, gitu. Jadi kita mungkin rehat ya, kita delay sebentar untuk beberapa waktu lah, meskipun yang tadinya cuma sehari jadi 2 bulan gitu. Tapi kita masih menyampaikan ke teman-teman bahwa kalian masih punya waktu untuk mengasah, karena pisau itu kalau lama nggak diasah juga lama-lama akan tumpul gitu kan. Jadi jangan sampai ilmu yang sudah didapat, effortnya, kerja kerasnya, terus semangatnya, spiritnya untuk memajukan lingkungan tiba-tiba kok berhenti hanya karena situasi itu kan kayaknya nggak asik lagi gitu kan. Makanya saya bilang, oke, kita semua mengalami berat, tapi saya bilang tidak seberat yang mungkin kelihatan, lebih berat ketika ditinggal mantan gitu kan. Makanya kalau sekarang kondisi berat dari segi segala hal ya, seperti Mas itu apalagi dengan teman-teman VW-nya. Kalau PT VW mandiri sekali ya Mas berarti ya? Mandiri. Benar-benar mandiri. Kita memang benar-benar pemberdayaan, berbagi dan bermanfaat itu memang kuncinya saya dari dulu. Terus di masa pandemi ini sebenarnya masa saya ini bikin master plan, terus buat bengkel yang dulu mungkin tidak terpikirkan bagi saya. Bentuknya udah PT ya Mas ya? Iya, kita bayar pajak tuh. Iya, kita bayar pajak. Karena VW ini kan riskannya karena dia tuh kan mesin sama rangka sering beda. Terus usianya 70-an lah, jadi resikonya kan tinggi. Terus dari VW ini juga kita sudah dibina dari Ditlantas Polda Jateng. Jadi memang plat hitam nggak bisa dirubah plat kuning untuk umum, tapi kita dapat istimewa, area yang cuma di Borobudur, dengan dikontrol 3 bulan sekali ke sini untuk kontrol unit, untuk teman-teman driver seperti apa. Jadi areanya kita terbatas hanya di Borobudur. Kalau sampai di Magelang itu ya saya yakin kalau ada terjadi apa-apa mesti urusannya panjang, karena dari VW-nya sendiri sudah bermasalah. Tapi karena di sini untuk pariwisata jadi masih dibatasi. Ya, masih bisa lah dari pihak kepolisian. Kalau bengkel ini yang baru saya push ya di masa pandemi karena tamu mungkin menurun. Akhirnya teman-teman dari VW ini kemarin setelah akses itu pendapatannya agak sedikit kalau benerin VW di bengkel. Mau nggak mau saya harus buat bengkel sendiri dengan harga yang murah buat anggota. Dengan teman-teman juga, kalau teman-teman driver nyantai itu bisa mengerjakan juga, dapat sangu juga di situ. Namun ya ini masa pandemi kayak gini, saya ke dinas, ke kementerian kemarin untuk anggaran-anggaran mungkin pembinaan pelaku wisata mungkin masih belum Masih belum. karena dialihkan buat
COVID semua. Penanganan Tapi ini kemarin dari Dinas Industri sudah ada sedikit sih bantu 20 juta untuk pengadaan sedikit barang untuk biar teman-teman bisa belajar di sini. Balkondes ini juga mandiri ya? Balkondes itu kalau dari awal memang diajarkan untuk mandiri. Ada apa stimulus ya dari awal memang. Cuman stimulus itu kan nggak bisa bertahan lama. Kalau istilahnya orang bilang dimodali dulu. Nah, ketika modal itu nggak bisa diputarkan kan sama-sama habis. Nah, makanya PR terbesar kami adalah memutarkan apa yang sudah diberikan. Satu, aset bangunan dan lahan. Kedua, operasional. Ketika modalnya diberikan sekian, kalau nggak diputarkan itu akan habis buat operasional. Makanya mengejar target. Jadi kemudian dari awal sampai sekarang kita sudah diajarkan untuk targeting, mengejar target. Nah, kalau yang tadi BW benar-benar mandiri ya, dengan berbagai macam ceritanya tadi. Memang susah sih berusaha itu. Tapi kalau yang Balkondes ini kemandiriannya itu misalnya kayak kondisi-kondisi tertentu atau tiap tahun itu ada nggak bantuan dari, bukan bantuan, mungkin program lanjutan dari BUMN gitu ada nggak? Kalau di kami di Balkondes sekarang karena masa pendampingan dari Kementerian BUMN itu sudah hampir 5 tahun lebih ya, itu kayaknya sudah berganti gitu ya, bergeser. Kalau sekarang itu yang masuk adalah dari Kemendes, Kementerian Desa ya. Jadi sebenarnya hampir sama, masih ada program lanjutan dari pengembangan Balkondes, dari satu penambahan unit kegiatan atau penambahan sarpras. Itu tetap ada. Ini untuk semua Balkondes? Untuk semua Balkondes, untuk semua seluruh Borobudur. Cuman mungkin bertahap ya, tidak semua, tidak sekaligus. Kalau boleh tahu nih Mbak, Balkondes yang lain tuh, yang kalau di sini kan Taman Wisata Candi Borobudur. Kalau yang lain itu BUMN-nya macam-macam. Macam-macam. Seperti contohnya nanti mungkin bisa dilewat, satu ada Balkondes Karangrejo. Itu sponsornya adalah PGN. Oh, PGN. Perusahaan Gas Negara. Terus satu lagi Pottery Academy atau Balkondes Karanganyar. Itu satu desanya adalah pengrajin gerabah. Itu adalah dari Bank BTN. Terus ada yang dekatnya di situ lagi ada punyanya Bank BRI. Tanjung Sari. Desa Tanjung Sari, desanya penghasil tahu. Oh. Sama juga ada peternakan lebah madu. Itu Desa Tanjung Sari. Itu atraksi wisata juga itu ya? Atraksi wisata. Itu satu blok gitu kan. Terus di sebelahnya adalah Desa Tembakau, namanya Desa Tuk Songo. Itu Balkondesnya disponsori oleh Telkom Indonesia. Jadi itu yang paling dekat. Beda-beda berarti ya program-programnya. Beda-beda. Masing-masing punya keunggulan seperti tadi saya sampaikan. Dana desa itu nyepat nggak ke situ juga? Tidak. Ini tidak masuk dana desa. Jadi gini, sebenarnya Balkondes itu di luar dana desa karena ini memang pure atau murni CSR. Jadi BUMN memang bangun ini free untuk desa, dikelola, dikembangkan, dieksplor sebanyak mungkin ke desa. Jadi tergantung nanti desanya kira-kira bisa mengembangkan atau tidak, itu nanti tergantung dari pihak desa. Jadi memang pihak desa hanya berkewajiban untuk membuat istilahnya klausul-klausulnya gitu ya, tapi untuk tata kelola pembiayaan dan sebagainya itu di bawah dibebankan ke CSR-nya masing-masing perusahaan. Jadi untuk pengembangan ini, pengembangan Balkondes itu pun tidak langsung diberikan ke Balkondesnya, tapi diberikan ke desa. Nanti desa yang akan menggarap kira-kira Balkondes itu mau dieksplor ditambahi apa, atau misalnya mau dikembangkan buat bisnis apa di Balkondes. Tapi masih tetap membawa koridor Balkondes karena Balkondes menjadi tolok ukur. Ketika Balkondesnya itu bisa bertahan, bisa maju dan kelihatan ada hasilnya, bisa dibaca bahwa masyarakat di segitu ataupun tata kelola pemerintahan di situ adalah bagus. Karena apa? Dikasih bangunan, istilahnya unit usaha gratis, nominalnya nggak sedikit. Paling kecil adalah 1,7 M atau 2 M lah. Itu kalau untuk orang dikasih gratis kayak gitu kan sudah wow. Mana ada yang mau ngasih gitu kan, dikasih satu bangunan komplit, sak isinya, sak karyawannya, sak modalnya gitu kan. Jadi sekaligus sama maintenance selama 1 tahun. Jadi 1 tahun pertama itu memang diberikan komplit jalan gitu kan. Jadi kalau mau jalan ya jalan, kalau enggak ya itu tergantung. Akhirnya yang dituntut itu baik itu kemandirian yang paling utama. Ya.
Jadi Apalagi Mas Restu ya. kali ini mandiri banget karena ngadakan sendiri, nyari sendiri gitu. Dan kalau kami kan diberikan stimulus. Ada Kamu stimulan kasih, ya. Bisa nggak? Ini tuh berkembang. Jadi istilahnya tahun pertama kami diberikan ini, tahun kedua ketika tamu datang masih nggak orangnya sama atau unit kegiatannya masih sama. Jadi sampai sekarang kami masih ya dari pertama sampai sekarang kami buka seperti ini keadaannya. Cuman kita eksplor di beberapa titik. Cuman ketika orang datang perubahannya nggak begitu drastis karena kita memang konsisten. Saya buka Balkondes untuk menyediakan tempat untuk rehat, istirahat dengan menyediakan menu makanan Jawa dan poin khas orang Jawa lah, makanan Jawa. Jadi ketika kemarin kita dieksplor untuk menyiapkan makanan seperti ala restoran, nggak bisa, saya nggak mampu. Karena apa? Kami konsisten, bangunanku rumah Jawa, omahku seperti rumahnya Mbah gitu. Masakannya ya paling nggak seperti masakan rumahan, tapi kita kemas dengan sesuatu yang lebih bagus gitu loh, dengan suasana yang lebih santai, suasana lebih nyaman gitu kan. Jadi masakannya tetap sama dari dulu sampai sekarang dan kita eksplor masakan-masakan yang mungkin di telinga udah mulai jarang. Jadi kita angkat kembali seperti mungkin belum pernah merasakan ya sayur daun pepaya. Oh iya. Atau anak-anak sekarang mungkin nggak paham namanya sayur lompong. Lompong, wah enak itu. Makanya Enak itu. mungkin nggak ngeh. Apalagi kalau orang bilang ada apa oseng-oseng daun, oseng-oseng bunga Pepaya. durian. Oh, belum durian, belum. Makanya, atau mungkin istilahnya jantung pisang. Jantung iya. pisang. Nah, Ya. Itu yang kita eksplor di situ. Jadi rebung. Jadi kita mencoba memperkenalkan kembali masakan-masakan klasiknya Indonesia, Jawa terutama. Terus masakan lokal Magelang yaitu yang kita angkat, yang coba kita angkat adalah daun pepaya ya. Bahan yang orang bilang daun yang nggak bisa kepakai. Satu karena pahit. Tapi kita mencoba untuk eksplor itu menjadi masakan yang bisa dimakan dan banyak yang suka. Makanya kita mencoba bertahan itu. Tapi sayangnya prasmanannya tutup ya kayak. Memang Belum lagi nih. ongkos produksinya juga kita kurangi. Jadi biasanya kalau Jumat Sabtu Minggu kita menyediakan masakan prasmanan, iya, makan prasmanan. Terutama kalau hari biasa ya. Cuman memang karena selama kondisi saat ini di pandemi saat ini kita mengurangi banyak sekali kos-kos yang memang kelihatan akan potensi kerugian. Tapi kalau biasanya kita memang seperti Lengkap teman-teman kalau ke sini. lengkap menu-menu masakan yang nggak ada. Ya mungkin dengar aja, wah dulu saya pernah makan ini. Kita coba untuk eksplor itu kan. Jauh-jauh dari Jakarta kan, nggak Iya, pernah orang-orang ketemu. luar kota terutama orang Jakarta. Karena bahkan kita punya tamu-tamu yang dari luar Jawa pun ketika datang ke sini excitednya ternyata ini bisa dimasak ya. Ternyata ini karena apa? Sesederhana itu, bahan yang ada lingkungan, bahan yang ada sekitaran ketika kita eksplor menjadi sesuatu yang bagus ya dengan paling enggak mengedepankan satu estetika ketika dan pepaya kalau cuma dilihat kayak gitu jelek banget gitu. Tapi ketika kita olah menjadi suatu makanan yang bagus, ternyata itu bisa menjadi apa ya? Satu yang eksklusif lah, yang biasanya cuma dibuat apa istilahnya ya nggak kepake lah gitu kan. Jadi kita mencoba untuk mengeksplor itu. Sesederhana itu. Oke. Itu ya tadi mungkin itu ya teman-teman, mungkin tadi banyak sekali ilmu yang bisa kita dapatkan dari Mas Hanif dan Mas Restu ya tentang bagaimana pengolahan ya tadi potensi desa di sini melalui kerjasama antara pihak swasta dan juga pihak masyarakat desa dan pemerintah itu bisa memajukan sebuah daerah yang mungkin dulu nggak pernah terpikirkan kali ya Mas kayak gitu. Lagian perlu ini ya, sinergi atau bahasanya mungkin keakraban antara orang-orang lokal ya. Dan tentu Untuk malah bikin ternyata apa gitu. Kolaborasi lah ya. Kolaborasi. kolaborasi lokal yang mungkin kadang kayak diremehkan ternyata bisa menjadi senjata utama kali Iya. ya. Iya, benar. Daripada nongkrong-nongkrong terus ada cuma ngudut ngopi, nah Ini menjadi diwadahi. ini diwadahi jadi apa gitu. Oke. Nah, itu Nongkrongnya saja. dapat duit gitu. Nah, itu terutama malah dapat duit. Oke, mungkin itu saja teman-teman pada materi pada kali ini. Mungkin kita akan ketemu di pertemuan selanjutnya. Iya, Oke. terima kasih buat ini Mas Hanif, Mas Hanif, Mas Restu. Mas Restu. Sama-sama. Mas. Kita yang berkunjung ya, Oh, kita yang berkunjung. Terima kasih. Ada rumah sendiri kalau. Oh iya tadi kita karena menganggap konsernya ada, kita menganggap ini rumah sendiri sampai nggak terasa. Oke, terima kasih semuanya. Oke, Bye-bye, sampai teman-teman. jumpa. Terima kasih.